Produksi sawit Indonesia stagnan ya. Jadi kalau kita lihat itu data 5 tahun ke belakang dan ke depannya kalau kita lihat production itu nggak terlalu bagus ya buat sawit di Indonesia. Ini sebenarnya udah kelihatan juga teman-teman ya. Contohnya kayak saya kemarin kan yang udah rilis dan kita cover itu ada Astra Agro Lestari sama Elsip. Mereka punya production. Nah, jadi kalau kita lihat production ini nggak kemana-mana, itu single digit. Nah, jadi karena kita tahu nih bahwa kalau misalnya usia tanam dua emiten ini udah lumayan tua gitu ya. Ali itu kalau nggak salah sekitar 15 tahun ya. Elsip lebih tua lagi sekitar 16 tahun. Nah, jadi production nggak kemana-mana. Jadi saya sih sebenarnya ada concern itu ya. Makanya kalau kita lihat kenapa saya nggak terlalu heavy juga, maksudnya buat ke plantation sektor gitu. Despite sebenarnya harga ini akan mengalami kenaikan. Karena secara harga mengalami kenaikan itu menurut saya adalah noise-nya ya, atau ibaratnya itu seasonality gitu ya. Nah, cuma secara strukturalnya yang saya agak concern adalah eh, usia tanam di Indonesia ini nih yang sebenarnya itu relatively udah masuk prime age-nya juga, udah lewat prime age bahkan kalau kita lihat buat beberapa emiten. Nah, apalagi kalau kita lihat sebenarnya yang jadi concern adalah demand structural itu ya. Maksudnya kan udah benar-benar shifting ya. Itu ke vegetable oils ya. Saya lihat sih di global pelan-pelan orang udah mulai lebih consume vegetable oils. Sama kalau kita lihat kayak dulu kan kenapa kayak apa ya harga soybean ini lumayan mahal gitu ya karena yang kayak jadi concern itu adalah kayak lahannya masih terbatas terus ibaratnya kemampuan menghasilkan soybean dari mereka kayak punya tandan buah istilahnya gitu ya atau istilahnya kayak oil extraction rate-nya itu rendah. Nah cuman kemarin mereka bisa boost productivity-nya sampai oil extraction rate-nya ini meningkat signifikan gitu. Jadi assuming dengan lahan yang sama soybean yang dihasilkan lebih banyak. Nah, jadi ini menurut kita tuh ada threat juga ya buat CPO in the long term. Nah, jadi ini sih sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya cerita El Nino pasti akan jadi katalis positif ya. Cuman itu menurut saya sih sebenarnya secara seasonality-nya aja. Strukturalnya yang sebenarnya harus agak hati-hati sih ya. Apalagi concern terkait dengan lingkungan, masalah deforestry dan lain-lain itu juga harus dijadikan pertimbangan ya. So CPO saya sih sebenarnya nggak ada portofolio CPO sama sekali ya eh, di portofolio saya nggak ada saham portofolio CPO. Saya nggak ada saham CPO ya di portofolio saya gitu. Jadi itu ya. Cuman teman-teman kalau misal pengen punya exposure ke CPO ya, sebenarnya El Nino ini bisa jadi katalis positif ya. Cuma so far sih ASP atau harga ini belum kelihatan di laporan keuangan kuartal ketiga. Cuman teman-teman kalau pengen ambil sebenarnya saya sarankan adalah emiten-emiten yang sebenarnya secara porsi atau umur itu masih lumayan muda gitu ya. Maksudnya di bawah 14 tahun, kan prime age-nya sekitar 14 tahun di bawah 13 tahun itu. Itu ada TAPG sama DNSG menurut saya itu productivity-nya masih lebih bagus dibandingkan yang lain ya. Jadi itu ya.